Jika di paket berita tadi kita sudah tahu ya bagaimana cara berhenti merokok yang tentu saja juga berdampak baik pada paru-paru. Nah, bicara soal kesehatan paru-paru, ibadah puasa juga disebut bisa menyehatkan bagi paru-paru kita. Dan untuk membahas lengkapnya kita sudah terhubung bersama Dr. Faris Nurwidya untuk membahasnya. Selamat pagi dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anita, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dok, jadi benar nggak sih ini sebenarnya ibadah puasa ini berdampak baik pada kesehatan paru-paru kita? Ya, terima kasih Anita. Ini memang suatu pertanyaan yang penting sekali. Ya. Jadi kita tahu ada beberapa kategori subjek yang menjalani puasa, ada kategori subjek yang sehat tanpa masalah paru, dan juga subjek yang sedang memiliki masalah paru. Ya. Jadi pada kedua populasi ini mendapatkan manfaat tentunya dari puasa Ramadan dalam aspek pernapasan ya. Jadi bukan hanya orang sehat sebetulnya mendapatkan manfaat baik dari berpuasa pada organ parunya, namun juga penderita yang sudah misalnya didiagnosis memiliki penyakit paru obstruksi kronik. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan pada ibadah puasa ya. Yang pertama yaitu bahwa kalau kita berpuasa tubuh kita tentunya akan memicu pertumbuhan sel punca atau stem cell yang ini bermanfaat untuk menambah populasi sel kekebalan daya tahan tubuh ya yang disebut sebagai limfosit, dan ini penting sekali limfosit untuk menjaga kesehatan saluran nafas dan organ paru. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bahwa konten atau kandungan lemak pada tubuh kita juga akan berkurang, dan ini pun juga akan pada akhirnya menurunkan derajat radang pada populasi yang sudah memiliki penyakit kronik. Nah, adapun indikator berupa faal paru ini juga sudah dibuktikan melalui beberapa studi penelitian ya, dan sudah dipublikasikan dengan hasil berupa misalnya peningkatan kemampuan faal paru, yaitu peningkatan laju kemampuan subjek untuk membuang nafas. Jadi kalau suatu kemampuan mengeluarkan nafasnya itu membaik, itu menandakan bahwa tidak ada sumbatan saluran nafas. Itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas faal paru secara total juga meningkat. Jadi disimpulkan bahwa beberapa indikator pada faal paru dan juga proses kekebalan daya tahan saluran nafas dan juga organ paru itu mendapatkan perbaikan setelah ibadah puasa. Demikian Anita. Oke, nah dok, nih kalau kita berbicara mengenai paru-paru kan dengan kondisi COVID saat ini gitu ya dok ya, ada mungkin pasien yang setelah sembuh dari COVID tapi masih ada efeknya kayak mungkin paru-parunya jadi terasa sesak dan lain sebagainya. Nah ini berpuasa ini bisa dikatakan memperbaiki begitu ya dok ya, kondisi paru-paru yang pasca COVID juga gitu. Memang kita mengetahui keadaan pasca COVID ya pada organ paru ini bermacam-macam ya. Kalau kita sebut sebagai jaringan parut atau masih ada sisa bercak putih ya, scarring tissue gitu akibat COVID derajat berat, tentunya kita perlu mengkonsultasikan keadaan paru kita ke dokter spesialis paru untuk melihat bagaimana toleransi paru. Namun secara umum tidak ada hambatan untuk menjalani ibadah puasa bagi penderita yang sudah pasca COVID ya, karena kita tahu ada beberapa terapi yang itu bisa dilanjutkan baik itu di siang hari maupun malam hari ya. Contohnya ada beberapa obat yang dihirup yang itu mengandung zat anti radang dan juga untuk membuka saluran nafas, dan ini pun tidak membatalkan puasa. Nah, adapun untuk terapi-terapi yang lain itu bisa disesuaikan jamnya pada saat kita sahur maupun saat berbuka puasa. Itu soal melanjutkan terapi. Lalu bagaimana dengan kemampuan toleransi paru? Jadi prinsipnya memang betul paru itu juga membutuhkan tingkat kelembaban tertentu untuk menjaga kualitas saluran nafasnya ya. Karena kalau misalnya terlalu kering ya tentunya itu nanti bisa memberikan dampak, bisa berupa saluran nafasnya jadi mudah iritasi. Nah, pada saat berbuka sampai kita sahur, kita harus memastikan bahwa asupan cairannya tetap terpenuhi ya. Tentunya kan biasanya untuk berat badan yang umum digunakan patokan sekitar misalnya 2 gelas pada saat berbuka, kemudian 4 gelas ya setelah makan malam sampai dengan saat tidur, dan 2 gelas saat
sahur. Jadi total sebetulnya dalam satu hari asupan cairan tidak ada masalah. Demikian Anita. Oke, nah kalau di video yang kita saksikan bersama ini kan ada kegiatan-kegiatan olahraga, mungkin olahraga-olahraga ringan gitu. Ini bisa menjadi booster nggak sih dok, kegiatan fisik atau olahraga ini untuk memaksimalkan kesehatan paru-paru? Ya, jadi memang permasalahan timing ini penting ya. Timing untuk memulai aktivitas olahraga. Ya, olahraga ini manfaatnya banyak. Ya, dan satu sisi dia juga turut meningkatkan toleransi jantung dan paru, kemudian ada penguatan otot-otot ekstremitas, ya juga memperbaiki metabolisme, ya. Kemudian juga ada aspek meningkatkan kekuatan otot dinding dada. Yang ini penting sekali karena kita tahu paru ini organnya pasif dan itu memang bisa dicapai salah satunya melalui latihan yang teratur, terprogram dan juga tidak terlalu membebani. Nah, jadi timingnya bagaimana? Memang biasanya ada timing yang dipilih berupa misalnya jalan cepat ya, sekitar intinya endurance ya, meningkatkan endurance di waktu-waktu misalnya mendekati antara setelah jam 5 sampai saat berbuka. Itu adalah keadaan yang tidak terlalu terik, terus tubuh juga merasa nyaman dan kita dekat dengan waktu berbuka. Agar kalau misalnya ada peningkatan atau evaporasi begitu ya, maka bisa langsung dilakukan diganti cairannya pada saat berbuka. Jadi betul olahraga ini penting, tapi timing ini juga perlu dipertimbangkan, Anita. Oke, timingnya berarti harus pas juga ya dok ya, supaya bisa maksimal begitu. Nah, lalu bagi para perokok ini dok, kan otomatis kalau para perokok mungkin paru-parunya kalau secara kedokteran mungkin saya tidak bisa menjelaskan ya, mungkin dokter bisa menjelaskan kondisi paru-paru para perokok gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan kegiatan ibadah Ramadan ini, sebenarnya kondisi paru-paru para perokok ini apakah betul bisa didetoks pada saat Ramadan atau sebenarnya nggak seperti itu cara mendetoksnya? Ya, jadi ini unik ya. Ramadan ini adalah bukti bahwa ternyata tubuh bisa mentoleransi penurunan kadar nikotin dalam tubuh. Ya, jadi pasien-pasien atau subjek-subjek yang terbiasa merokok, ketika dia sejak sahur sampai dia berbuka, dia sanggup tubuhnya untuk mentoleransi kehilangan kadar nikotin ya. Kita mungkin agak khawatir ya, bagaimana dengan nikotin withdrawal effect. Rasa cemas, tidak nyaman, ya bahkan sampai sensasi berdebar-debar itu ternyata tidak muncul. Nah, kalau itu bisa ditoleransi pada siang hari, maka tubuh juga bisa mentoleransinya di malam hari. Ya, jadi ini adalah momentum yang tepat sekali bagi saat ini yang sedang merokok untuk memulai dan menguatkan tekadnya untuk berhenti merokok. Ya, karena kita tahu bahwa dampak rokok pada saluran nafas dan organ paru itu sangat buruk sekali. Indikator yang paling sederhana adalah walaupun belum ada gejala adalah peningkatan usia saluran nafas dan organ paru lebih cepat atau lebih tua dibandingkan dengan usia biologis pasiennya. Dan ini kita ketahui pada uji faal paru yang disebut sebagai spirometri. Pada uji spirometri kita akan melihat beberapa indikator yang nanti bisa dilakukan formula sehingga kita mengetahui umur paru dibandingkan umur pasiennya. Pada orang perokok umurnya bisa saja cuma 40 tapi usia parunya bisa sampai 75. Jadi ada percepatan penuaan pada saluran nafas dan organ paru perokok. Anita. Oke, baik. Nah, kalau untuk yang mungkin bukan perokok atau juga untuk masyarakat yang ingin menjaga kesehatan paru-parunya, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu nggak sih dok yang disarankan secara medis untuk menjaga kesehatan paru-paru kita? Baik, yang pertama kita tentunya mengetahui ya, paru ini adalah suatu organ di dalam tubuh kita yang sangat terdampak oleh kualitas udara. Ya, jadi kita selama berpuasa pun juga tetap harus ya menghindari pajanan terhadap baik itu polusi, atau asap kendaraan, asap rokok ya. Itu yang pertama, zat-zat yang iritan harus kita hindari ya. Kemudian yang kedua juga soal alergen ya. Alergen ini juga jangan sampai masalah terutama bagi pasien-pasien yang memiliki gen asma begitu ya. Jadi kurangi jumlah karpet misalnya, buka jendela,
kemudian kita membersihkan dengan lap basah ya, tidak dengan kemoceng misalnya ya, jadi menghindari pajanan terhadap alergen. Yang ketiga, tentu saja kita juga perlu memastikan asupan cairan ya. Dan juga yang keempat, ini penting ya. Jadi ada konsep gerbang akses ya, hubungan timbal balik antara saluran cerna dengan organ paru. Kalau saluran cernanya kita sehat, maka organ parunya juga sehat. Oleh karenanya memilih dan men-setting makanan yang sehat sejak saat kita berbuka sampai kita sahur itu bagian dari upaya kita meningkatkan kesehatan saluran nafas ya. Jangan lupa misalnya kita harus menjaga konten bakteri baik dalam tubuh kita ya. Itu bisa didapatkan melalui yogurt misalnya ya, mengandung lactobacillus maupun bifidobacterium. Bifidobacterium bisa juga konten serat ya. Jadi jangan lupakan serat. Kemudian kita juga harus selain daripada cairan, serat dan juga bakteri baik, kita juga harus memastikan asupan protein kita ya. Dan yang terakhir, untuk multivitamin yang biasa digunakan juga harus dilanjutkan ya. Kita jangan lupakan beberapa mikronutrien yang penting yang ini bisa menjaga kesehatan saluran nafas. Dan yang terakhir juga adalah bagaimana memilih waktu yang tepat untuk berolahraga sehingga faal parunya terjaga, tapi kita tidak membebaninya terlalu berat. Demikian Anita. Baik, terima kasih Dr. Faris Nurwidia atas waktunya. Semoga puasanya lancar, sehat-sehat selalu. Terima kasih dokter. Terima kasih Anita.